Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Septi. Kali ini kita akan membahas untuk persiapan P3K 2021, kompetensi teknis tentang media pembelajaran. Yuk dimulai. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas soal-soal, alangkah baiknya kalau kita bahas dulu nih pengertiannya. Jadi media itu berasal dari kata jamak medium dari bahasa Latin yang artinya antara. Nah, media itu adalah pembawa informasi dari sumber informasi ke penerima. Jadi ya intinya pembawa gitu ya, perantara lah. Nah, media pembelajaran itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Pasti soal nomor 1, memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah ada yang berkelainan, karakteristik peserta didik, motivasi, dan minat belajar peserta didik. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria titik-titik. A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan, atau E. Mutu teknis. Nah, untuk yang option A gitu ya, kalau misalnya memilih media pembelajaran kan ada kriterianya tuh. Kalau untuk tujuan, maksudnya tuh tujuan pembelajaran, jadi kita tuh mengadakan pembelajaran ini tuh lebih mengarah, maksudnya apa ya, lebih ke akan menilai apa gitu, kognitif, afektif, atau psikomotor gitu ya. Kan nanti di KD-nya udah ada, di tujuannya udah ada gitu ya. Misalnya di tujuannya itu melalui praktikum siswa itu bisa apa ya, menyebutkan bagian-bagian bunga gitu ya, misalnya. Nah, berarti kan berarti praktikum menyebutkan bagian bunga. Misalnya kita bakal pakai apa nih? Oh, pakai bunga beneran, apa pakai gambar atau apa gitu kan. Terus kita juga harus memperhatikan indera yang dirangsang gitu. Jadi kalau misalnya menyebutkan berarti kan dia harus mengamati. Kalau mengamati ya berarti kan merangsang indera mata gitu ya, penglihatan. Ya berarti bukan ini kan, maksudnya nggak mungkin kita bakal memilih kayak rekaman kayak gitu kan, rekaman yang cuma audio maksudnya. Jadi itu maksudnya pemilihan tujuan. Menentukan tujuan pembelajaran, menyesuaikan ke tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, yang B itu sasaran didik. Itu adalah memperhatikan karakteristik peserta didik, motivasi dan minat belajar, latar belakang sosial, atau apakah ada yang berkelainan. Kalau yang C, ketersediaan, itu maksudnya medianya tuh gampang diperoleh nggak sih? Terus kalau kita buat ya bahan-bahannya gampang diperoleh nggak? Kalau yang D, konteks penggunaan, itu kita ngelihat ketika nanti pembelajaran, medianya tuh bakal dipakai secara individu, kelompok kecil, atau kelompok besar. Mutu teknis itu berarti kita ngelihat kayak standarnya lah gitu. Kalau misalnya kita yang media visual ya apakah jelas gitu, kelihatan gambarnya jelas enggak atau ininya jelas enggak gitu. Kalau kita pakainya yang audio, nah suaranya tuh enak didengar apa enggak. Nah, selain ini ada faktor yang lain juga yaitu waktu, biaya, dan karakteristik media. Kalau waktu berarti kalau misalnya kita akan membuat media, waktu yang diperlukan untuk membuat media tuh lama nggak sih? Terus kita punya banyak waktu nggak untuk hal itu? Terus juga perlu mempertimbangkan ketika pembelajaran, waktu yang tersedia cuma misalnya 2 jam. Nah, kalau pakai media ini tuh cukup nggak sih gitu? Kalau biaya berarti ya kita ngelihat kalau misal membuat ya bahan-bahannya mahal apa enggak, kalau membeli ya mahal apa enggak gitu. Kalau karakteristik media itu lebih menekankan ke medianya tuh gimana, kelebihan kekurangannya gitu sih. Soal nomor 2, pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam titik-titik. A. Media yang memiliki daya input yang luas dan serentak, dan media yang memiliki daya input terbatas. Nah, ini enggak ya teman-teman, karena kalau yang ini itu adalah klasifikasi berdasarkan jangkauan. Jadi kalau yang daya liputnya luas dan serentak itu contohnya TV, radio. Kalau yang daya liputnya terbatas ya berarti yang di dalam kelas misalnya ya video, slide presentasi. Terus kalau yang B, media auditif, visual, dan audiovisual. Nah, ini nih jawabannya. Jadi kalau yang
Klasifikasi media berdasarkan sifatnya atau persepsi indera atau indera yang dirangsang, ya ini auditif, visual, audiovisual. Pasti teman-teman udah tahu lah ya contohnya apa aja. Kalau yang C, media sederhana dan media kompleks itu berdasarkan bahannya. Jadi kalau bahannya itu untuk membuatnya tuh sederhana apa kompleks. Kalau yang D, media 2 dimensi dan media 3 dimensi itu berdasarkan bentuknya. Klasifikasi media berdasarkan bentuk. Soal nomor 3, yang termasuk media audiovisual adalah titik-titik. A. Film slide suara, B. Film slide, C. Radio, D. Bagan, atau E. Rekaman suara. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kalau yang A, film slide suara itu masuk ke audiovisual ya, karena bisa didengar dan bisa dilihat kan. Nah, selain itu, yang contoh audiovisual itu ada video, ini slide suara gitu ya. TV itu juga termasuk. Kalau yang B, film slide itu masuknya ke visual, karena di sini kan nggak ada kata-kata suara ya, jadi kita asumsinya ini tuh yang cuma slide-slide doang gitulah. Contoh yang lain itu adalah foto, lukisan, bagan, diagram, poster, pokoknya yang cuma bisa dilihat. Kalau yang C, radio, itu masuknya ke audio. Nah, selain radio ada juga rekaman suara. Ini bagan yang D masuknya ke visual, yang E masuknya ke audio. Soal nomor 4. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Jadi intinya tuh apa sih? Buat menyederhanakan konsep, ya kan? Buat menyederhanakan konsep, dan ini tuh ada kata tertulis. Apakah yang A, bagan, B, AP atau alat permainan edukatif, C, diagram, D, foto, atau yang E, video. Nah, kalau kita ngelihat dari yang tertulisnya, video itu jelas enggak ya teman-teman. AP juga enggak, karena AP itu kan alat permainan edukatif ya, contohnya kotak alfabet, pokoknya sesuatu yang bisa dimainkan gitu kan. Antara bagan, diagram, dan foto, yang mana kalau foto juga enggak. Kenapa? Karena foto itu kan menunjukkan sesuatu yang konkret. Nah, jadi bukan yang kita tulis. Kalau yang A atau yang C, yang A, bagan itu adalah untuk menyederhanakan konsep yang sulit secara tertulis. Jadi jawabannya itu yang A. Jadi misalnya kita akan menjelaskan tentang hukum gitu ya. Hukum apa? Itu kan dibagi menjadi ini 1, 2, 3, ini masih dibagi ini. Kan kita bakal membuat bagannya gitu kan, yang nanti dicabang ke sini, dicabang ke situ gitu. Kalau yang diagram itu kan menunjukkan hubungan antar komponennya. Misalnya jumlah siswa dengan yang menyukai dengan hobinya gitulah ya intinya. Yang menyukai sepak bola berapa, yang menyukai musik berapa, kan lebih ke kayak apa sih ya, kuantitas lah, intinya jumlah gitulah ya. Jadi yang tepat itu yang bagan. Soal nomor 5. Pada pembelajaran sejarah dengan materi proklamasi kemerdekaan, Bu Siti ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan Bu Siti? A. Slide, B. Foto, C. Radio, D. Bagan, atau E. Video. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Kalau di sini, ini masuknya ke sejarah gitu kan. Menyenangkan, mudah diingat, mudah dimengerti. Kalau sejarah itu lebih ke, di antara yang lain itu yang paling tepat yang ini ya, yang video. Jawabannya yang E. Dalam pembelajaran seni budaya dengan KD mengidentifikasi jenis gerak dasar tari pada tari tradisional, guru membentuk siswa dalam sebuah kelompok. Kemudian, siswa diminta mendiskusikan jenis gerak dasar tari dalam tarian tersebut. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Berdasarkan rancangan pembelajaran tersebut, berikut ini penggunaan media yang tepat adalah titik-titik. Jadi intinya KD-nya itu nentuin jenis gerak dasar gitu kan pada tari tradisional. Nah, jadi pakai media apa nih? Apakah yang A, video tari tradisional, B, pementasan tari tradisional, C, simulasi tari tradisional, D, foto tari tradisional, atau E, rekaman iringan tari tradisional. Jadi jawaban yang E itu udah jelas enggak ya, karena mengidentifikasi gerak itu kan lebih ke
indera penglihatan. Masa cuma suruh dengerin rekaman iringan gitu kan? Antara A, B, C, atau D, yang mana nih? Kalau di sini itu kan mengidentifikasi gerak itu lebih ke yang A, video. Jadi kalau pementasan itu kan praktek gitu ya, kayak mempraktekkan gitu, simulasi juga. Kalau yang D, foto, itu enggak. Jadi jawaban yang paling tepat yang A. Soal nomor 7, dalam pembelajaran struktur sel tumbuhan, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok. Kemudian, siswa diminta mengamati sel tumbuhan menggunakan mikroskop cahaya. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah apa nih? Jadi, intinya tuh siswa ngamati sel pakai mikroskop gitu kan. A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Atau E. Memungkinkan siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Jawabannya yang apa nih? Udah kelihatan ya. Tapi kita bahas dulu dari yang A. Mengamati objek yang terlalu besar itu contohnya misal kita bakal mengamati candi gitu ya, mengamati gunung itu kan terlalu besar ya. Jadi bisa pakai modelnya atau miniaturnya atau pakai videonya gitu kan. Kalau yang B, membuat konkret konsep yang abstrak itu contohnya video sistem pernafasan, video sistem peredaran darah, sistem pencernaan. Kalau yang C, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Nah, ini nih jawabannya karena kita kan nggak bisa mengamati dengan detail gitu ya, secara mata telanjang, si sel-sel tumbuhan itu. Udah kelihatan lah ya dari mikroskop cahaya gitu. Kalau yang D, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di lingkungan belajar itu, kayak misal kita bakal mengenal hewan-hewan buas gitu ya. Ya, masa bakal membawa harimau macan ke kelas gitu kan? Ya cukup dengan gambarnya aja. Kalau yang E, memungkinkan siswa dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya itu bisa misalnya mempelajari komponen biotik, abiotik gitu ya, bisa disuruh ke taman, ke sawah, atau misalnya mempelajari apa aja yang ada di pasar ya, bisa aja ke pasar gitu ya. Jadi itu ya teman-teman beberapa soal latihan tentang media pembelajaran. Semoga tuh video yang aku buat bermanfaat buat teman-teman, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa untuk share atau komen di kolom komentar ya. Terima kasih.